Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir maupun yang mengikuti dari rumah. Alhamdulillah, pada malam Jumat hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara doa bersama yang rutin kita lakukan di setiap malam Jumat. Bapak-Ibu sekalian yang sangat kami hormati, melanjutkan keterangan kami di malam Jumat yang lalu, yaitu keterangan kami di dalam kulit ada darah, di balik darah ada daging, di balik daging ada tulang, di balik tulang ada nyawa, di balik nyawa ada kolbu, di dalam kolbu ada roh, di balik roh ada mutmainah, di balik mutmainah Allah sendiri. Itu firman Allah yang langsung disampaikan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kami lebih rinci lagi agar kita tidak kebingungan mendengarkan, memahami yang dimaksud kulit, daging, tulang, dan nyawa itu adalah wilayah badan jasmani. Sedangkan kolbu, di dalam kolbu ada roh, di balik roh ada nafsu mutmainah, di balik nafsu mutmainah ada Allah sendiri. Itu wilayah badan rohani, atau letaknya hati nurani. Gitu. Kalau yang di badan jasmani tadi letaknya naluri. Jadi kita harus bisa membedakan antara naluri dan nurani, antara badan jasmani dan badan rohani. Jadi kita hidup harus tahu susunan apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Sedangkan seperti minggu yang lalu kami jelaskan, sedangkan jiwa satu sama lain besarnya tidak sama, besar kecilnya tidak sama satu sama lain. Orang akan bisa punya jiwa besar apabila orang itu tidak, kalau dalam bahasa Jawa, tidak ijiran tentang keuangan, terutama dengan istrinya. Itu bisa membuat seseorang jiwanya semakin besar. Sedangkan jiwa apabila besar, orang itu bisa dengan mudah memberi maklum dengan yang lain. Gitu. Maksudnya tidak gampang nyalah-nyalahkan orang lain, walaupun tahu bahwa itu salah. Gitu. Bukan nggak tahu, tahu bahwa itu salah.
Tapi kita tidak perlu ikut-ikut menyalahkan. Kalau ada kesempatan ya kita mengingatkan, sekedar menyampaikan, tidak memaksa. Itulah orang yang berjiwa besar. Orang yang mudah kesinggung dan mudah marah itu sebuah ciri namanya, bukan tanda. Cirinya orang yang jiwanya kecil. Kalau orang mudah memaklumi karena dia punya jiwa besar, itu bukan ciri tapi tanda. Tanda-tandanya orang yang mempunyai jiwa besar. Jadi kita tidak mudah menyalahkan yang lain, enggak. Walaupun tahu persis bahwa itu salah. Kalau ada kesempatan yang baik, maka kita ingatkan dengan cara yang baik, gitu. Tidak dengan cara yang membuat orang itu malu. Itulah tanda-tanda orang yang berjiwa besar. Itu kalau jiwa. Sedangkan di dalam kolbu ada roh, di balik roh ada nafsu mutmainah, di balik nafsu mutmainah ada Allah sendiri. Perlu saudara-saudara ketahui, tubuh atau badan rohani bisa ada nafsu mutmainah apabila orang itu menjalani jalan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam yang utuh itu. Kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itu utuh dijalani, dan karena Allah, bukan karena selain Allah. Maka di belakang roh orang itu ada nafsu mutmainah. Pengertiannya, rohnya orang itu tidak telanjang, memakai baju, dan nama bajunya ya nafsu mutmainah itu. Kalau masih hidup, roh memakai jasad. Ketika sudah meninggal, roh ganti baju, bajunya nafsu mutmainah tadi. Tapi kalau tidak lewat jalan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, maka tidak ada nafsu mutmainah. Kondisi rohnya itu telanjang bulat. Di belakangnya nggak ada Allah. Maksudnya dibiarkan oleh Allah dalam pembiaran. Jadi mutlak dia dikuasai hawa nafsunya sendiri. Kalau nggak syaitan ya jin, gitu aja. Jadi kenapa dari dulu hingga sekarang saya tidak pernah bicara lain kecuali syariat Islam itu dijalani secara utuh, dan karena Allah tadi. Itulah penyebabnya. Karena yang kami inginkan, roh Anda semua memakai baju. Sedangkan kondisinya roh apabila telanjang, ya, maka rohnya orang itu dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Dia akan merasa puas apabila dia membicarakan orang lain, membicarakan kejelekannya orang lain. Gak bisa dihentikan, gak bisa ditahan. Jadi orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain itu hanyalah akibat rohnya kondisinya telanjang itu. Kalau memakai baju yang namanya nafsu mutmainah tadi, secara otomatis ada remnya. Itu. Maka kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu
yang mana itu enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya akibat. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, tanpa terkecuali, mari sama-sama kita menjalani syariat Islam yang utuh, yang langsung dari Allah, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu syariat Islam kita terapkan, kita jalani secara utuh karena Allah. Sehingga akibatnya kita melakukan kegiatan apapun yang sifatnya sunnah itu ikhlas. Selain itu, ruh kita dalam kondisi berpakaian. Makanya sabda Nabi Muhammad SAW, kelak setelah hari kiamat, semua ruh dikumpulkan di alam barzah. Kebanyakan dari mereka adalah telanjang bulat. Teramat sedikitlah yang berpakaian itu. Ya hanya rohnya orang yang mau lewat jalan yang lurus itu yang berpakaian. Kalau enggak ya rohnya telanjang. Begitu rohnya telanjang, yang disukai ialah ketemu siapapun yang diingat kejelekannya, tidak pernah mengingat kebaikannya orang itu. Mereka tidak buta, tapi nggak mungkin bisa melihat kebaikan orang. Mereka tidak tuli, tidak mungkin bisa mendengarkan apa yang disampaikan yang mana itu manfaat buat dirinya. Itulah saudara-saudaraku, terangan sedikit tetapi sangat penting bagi kita semua. Soalnya kalau roh kita berbaju, di belakang roh kita ada nafsu mutmainnah, maka Allah selalu memantau apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya terbimbing. Seandainya kita punya niat yang buruk, maka oleh Allah diambil niat itu. Seketika itu juga. Tapi kalau di belakang ruh kita ada nafsu mutmainnah, semuanya akan mengalami hal seperti itu apabila kita tidak punya keraguan sedikitpun tentang rukun Islam yang 5 itu. 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama dibaca dalam hati, kemudian mendirikan sholat 5 waktu itu karena Allah, tunaikan zakat tiap bulan itu juga karena Allah, kemudian puasa di bulan suci Ramadan juga karena Allah. Di dalam puasa itu juga harus zakat, tapi namanya zakat fitrah, itu syarat rukunnya puasa. Kemudian pergi haji bila mana mampu. Kalau itu sudah, yang kedua, jangan ada prasangka buruk sedikit pun, khususnya saudara jemaah, bagaimanapun pendapatnya, saudara kita sendiri atau siapapun yang kita kenal. Apabila di hati ini muncul suatu prasangka buruk dengan siapapun, maka kita harus berupaya dengan keras membersihkan hati ini itu dari prasangka-prasangka buruk. Karena secara otomatis siapa yang berprasangka buruk, orang itu tidak akan bisa menghindar dari keburukan. Siapapun yang berprasangka baik, orang itu sudah bisa dipastikan mendapatkan beberapa kebaikan. Itulah saudara-saudaraku sekalian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Sekarang mari kita sama-sama doa bersama tawasulan seperti biasanya. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rahim mujtahidin sahabati sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum man amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min syai'il wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal amal. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqur wa tanfariju fil qurab wa tubdu bil hawaid wa tunalu fil ghaib wa husnul hawatimi wa usaskal ghamam fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siya, wait, wait, wait. Tumawid.